melihat ya, atau kita mengetahui kapan waktu yang paling tepat atau kapan yang paling bagus untuk mensugesti seorang ya. Maka kita harus paham dulu tentang tahapan-tahapan ini. Ini adalah tahapan untuk tidur ya. Tahapan tidur saya terangkan dulu sebelum saya jelaskan kapan waktu yang paling tepat untuk mensugesti ya. Melihat ya, atau kita mengetahui kapan waktu yang paling tepat atau kapan yang paling bagus untuk mensugesti seorang ya. Maka kita harus paham dulu tentang tahapan-tahapan ini. Ini adalah tahapan untuk tidur ya. Tahapan tidur saya terangkan dulu sebelum saya jelaskan kapan waktu yang paling tepat untuk mensugesti ya. Ini adalah tahapan tidur. Kita kalau mau tidur itu melalui 3 tahap ini. Tahap yang pertama adalah tahap aware state ya, kondisi yang sadar penuh ya. Kemudian menuju ke tahap 1 fokus ya. Kemudian menuju tahap 0 fokus ya. Pada tahap aware state ini, kondisi sadar seperti ini consciousnya yang paling besar. Conscious itu warna kuning ya. Yang warna biru subconscious, unconscious hitam. Jadi kondisi sadar seperti ini, kita consciousnya lebih gede, analisisnya lebih besar. Sehingga untuk dilakukan sugesti itu belum bisa ya, karena consciousnya gede, dia banyak mikir ya, banyak menganalisa. Nah, untuk menuju trans adalah dibawa ke 1 fokus. Trans itu di mana subconsciousnya itu lebih besar, 88% ya subconscious ya. Ya, ketika dia 88% mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi tindakan dan perilaku, maka disinilah waktu kita mensugesti ya. Kemudian kalau udah terlanjur ke sini, ini udah unconsciousnya yang besar. Di sini subconsciousnya kecil, juga tidak bisa dihipnosis. Paham ya? Jadi untuk bagaimana kita menghipnosis, maka orang itu harus dibawa ke wilayah trans ini. Di sini ada kata-kata REM. REM itu rapid eye movement. Jadi ini bisa digunakan dengan 2 sistem ya untuk mensugesti itu, dengan cara ditidurkan melalui hipnosis atau dalam kondisi tidur yang normal. Nah, tadi kan juga ada pertanyaan ya, kalau Bapak tadi untuk mensugesti anak kita itu kan lebih sulit ya Pak ya. Nah, kalau dalam kondisi aware state susah Pak, susah karena anak kita itu udah terbiasa bercanda sama kita, untuk pasangan juga ya. Maka paling tepat adalah dalam kondisi tidur normal ya. Dalam kita setiap orang akan melewati fase ini. REM itu namanya artinya rapid eye movement, di mana kondisi sebelum tidur pulas. Jadi kalau ada anak tidur atau orang tidur, itu pasti akan melalui namanya fase REM. REM kelihatan kan kalau tutup mata, itu akan kelihatan kayak ada bola mata gerak. Pernah lihat? Jadi anak kita tidur itu ada kayak ada bola mata yang gerak-gerak. Itu namanya fase REM. Nah, fase REM itu subconscious lagi besar terbuka. Nah, saat itulah kita mensugesti Pak. Kita pengen sugestinya apa ya. Nah, silahkan disugestikan di sini. Nanti untuk teknik mensugesti bagaimana, nanti saya kirimkan video detail. Nanti kalau saya bahas di sini nanti lebih nggak cukup waktunya ya. Nanti saya kirimkan di link YouTube ya, ada penjelasannya bagaimana cara mensugesti, kata-katanya bagaimana biar efektif gitu ya. Jadi pada saat ini, nah cuman gimana kalau misalkan anak kita ini udah terlanjur kebablasan nih, nyenyak banget kan gitu, gak ada bola matanya nih ya. Gimana caranya? Misalkan ya kita gerakkan badannya, oh ini udah nyenyak banget, maka dalam kondisi ini kita bangunkan, tapi nggak bangun sadar ke sini ya, bangunnya sampai sini aja. Jadi kita ganggu tidurnya, tangannya digerakin, apa tubuhnya dibalik ke sini gitu, artinya sampai dia gitu, kayak mau bangun tapi nggak bangun, masih tutup mata, itu dia berarti sini. Nah, ketika di sini ditunggu dulu ya sekitar 1 menit atau 2 menit, baru kita bisikan kata-katanya, sugestinya. Setengah sadar ya? Setengah sadar, bukan setengah sadar tapi bawah sadar. Iya. Tapi orang mengatakan setengah sadar, gitu ya. Jadi kita bisa bilang itu setengah sadar. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada saat inilah kita sugestikan. Nah, sekarang pertanyaannya,
Ini kan saya bilang ini kondisi tidur. Tidur itu bisa dihipnosis, bisa kondisi tidur alami tadi. Ya. Nah, intinya, kondisi ngimpi itu ada di sini, ngimpi. Ngigau itu ada di sini. Bukan di sini. Di sini. Kalau orang capek nih, misalnya kita kerja capek terus akhirnya tidur pules, tahu-tahu pagi, berarti lewat sini ini cepet terus ke sini. Ini di sini nggak ada ngimpi. Tapi kalau masih ngimpi ada di sini. Kalau saya dulu zaman kecil saya, nenek saya mengigau, saya ajak ngobrol nyambung. Ya. Coba aja kalau suami ngigau ya, atau anak kita ngigau, diajak ngobrol nyambung. Diajak ngobrol nyambung. Karena itu kayak kita lagi menghipnosis kayak punya gitu. Dia kan baru sadar. Disugesti. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dalam kondisi normal, kalau modern, ini kan kalau ditidurkan konvensional. Kalau modern, gimana caranya? Kalau modern kan sebenarnya kita bisa menghipnosis dalam kondisi sadar, kondisi kita ngobrol kayak gini. Ya, nah, maka kita harus kembali lagi kayak tadi, di bawah sadar itu adalah sifatnya adalah di situ ada citra, persepsi, emosi, imajinasi, gitu ya. Jadi ketika orang lagi berimajinasi, sedang merasakan emosi, sedang merasakan citranya, itu artinya dia sedang trans namanya. Contoh nih, orang lagi bersedih, itu kan lagi fokus pada diri sendiri, ada emosi situ kan. Orang bersedih itu sebenarnya lagi berada di sini, ya, karena dia lagi fokus di sini. Nah, ketika di sini, ketika ketemu orang bersedih, hati-hati kita ngomongnya. Jadi gunakan sugesti. Ya, kamu sabar, saya yakin kamu tuh kuat. Saya yakin kamu kuat, kamu malah lebih mampu melaluinya dan sebagainya, gitu ya. Jadi kasih sugesti yang positif. Nah, orang lagi bangga, seneng, ya, wah hebat, kamu hebat. Saya yakin kamu besok akan lebih bagus lagi daripada sekarang. Sekarang kamu ternyata mampu kan? Nah, kita puji. Itu akan meningkatkan sugesti dia. Orang lagi ngaca dan sebagainya itu boleh disugesti ini karena dia lagi masuk ke sini. Ya, jadi dalam kondisi sadar Pak, ketika dia lagi bahagia, lagi sedih, lagi nangis, itu bisa kita sugesti, gitu ya, karena dia lagi berada di sini, satu fokus. Trans itu kan tadi keadaan di mana dia terfokus dalam sistem nilai diri sendiri kan. Nah, jadi dia lagi ada satu fokus. Maka ketika dia satu fokus, bisa kita sugesti, gitu ya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita bisa menghipnosis seseorang. Waktu yang tepat untuk melakukan sugesti, ya. Jadi bisa dalam kondisi dihipnosis, kalau kita ada belajar hipnosis ditidurkan, atau dalam kondisi tidur normal tadi dengan mengetahui rem tadi ya, dalam kondisi rem dia, kemudian dibisikkan kata-kata. Bisa dengan kondisi normal bangun seperti ini, tapi pada saat dia mengakses pikiran bawah sadarnya, di situ ada persepsi, emosi dan citra, ya, ditambah lagi imajinasi. Orang lagi ingin imajinasi, lagi ngalamun berimajinasi, itu sebenarnya dia lagi mengakses bawah sadarnya. Itu ya. Nah, terkait kata-kata yang nanti akan disampaikan, nanti saya kasih link untuk YouTube-nya yang kemarin sudah pernah sampaikan. Nanti bisa dilihat di deskripsi. Oke. Nah, ini kurang lebih ya seperti itu penjelasannya. Nah, kita sekarang menuju ke yang konvensional hipnosis ya.